Masih ingat kabar soal Menkyu Purbaya menolak bantuan IMF beberapa waktu lalu? Keputusannya disebut-sebut heroik dan sempat meramaikan jagat maya. Tapi sebenarnya ini bukan pertama kalinya Indonesia menolak uluran tangan IMF. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sudah lebih dulu melakukannya, 2 dekade lalu. Usai Krismon 98, Gus Dur terpilih menjadi presiden dengan memikul beban ekonomi yang masih babak belur. Tapi, Gus Dur berani menolak resep ekonomi IMF yang dianggapnya memberatkan rakyat. Seperti apa kisahnya? Inilah Historia Bisnis. Di awal kepemimpinannya, Gus Dur harus putar otak untuk menyelamatkan ekonomi negara. Di depan mata, IMF memberikan beberapa usulan, salah satunya pengetatan anggaran. Tapi Gus Dur menampiknya, dia lebih mempercayai gagasan Rizal Ramli yang ditunjuknya untuk memimpin tim ekonomi. Pesan Gus Dur ke Rizal Ramli sederhana, senangkan rakyat. Dari pesan itu lahir strategi growth story yang menekankan konsumsi domestik untuk menumbuhkan ekonomi. Langkahnya pun berkebalikan dengan pengetatan anggaran. Salah satunya menaikkan gaji PNS dan militer hingga 125% selama kurun waktu 21 bulan. Logikanya, gaji makin besar, belanja bakal makin banyak. Langkah kedua, Gus Dur merestrukturisasi kredit usaha tani. Bunganya dihapus, sehingga petani cuma wajib bayar pokok. Kredit baru untuk UMKM pun bunganya ringan, sekitar 5% per tahun. Langkah ketiga, Gus Dur merombak habis-habisan Bulog. Pejabatnya direstrukturisasi, rekeningnya dipangkas. Hasilnya mengejutkan, Bulog justru bisa dapat surplus 5 triliun rupiah. Strategi terakhirnya yang paling penting adalah desentralisasi fiskal. Kebijakan ini membuat daerah punya kewenangan lebih besar mengelola anggaran sesuai kebutuhannya. Reformasi ekonomi ala Gus Dur hasilnya perlahan mulai terlihat. Kurang dari 3 bulan, pertumbuhan ekonomi yang awalnya minus 3% pada September 1999 menjadi 0,7% dan melompat hingga 4,92% pada tahun 2000. Ekspor juga ikut tumbuh. Dalam 2 tahun, ekspor RI naik 60%, dari 390 triliun rupiah di 1999 menjadi 624 triliun rupiah di 2001. Bukan cuma ekspor, neraca perdagangan juga selalu surplus di masanya. Gus Dur juga berhasil menurunkan ketimpangan ekonomi ke level terendah dalam 50 tahun sejarah Indonesia. Gini rasio turun dari 0,37 menjadi 0,31. Tapi, langkah catur Gus Dur harus dibayar mahal. Bukan hanya dengan IMF hubungannya memburuk, tapi juga dengan politisi dalam negeri yang merasa terganggu dengan kebijakan Gus Dur. Ganjalan kebijakan ekonomi Gus Dur itu ada di melemahnya rupiah, dari Rp7.500 ke Rp9.800 per dolar AS, dan lonjakan inflasi dari 2% menjadi 12,6%. Setelah melalui banyak gonjang-ganjing politik, Gus Dur pun lengser melalui proses impeachment, tepat 21 bulan setelah dilantik. Seperti B.J. Habibie, masa jabat sangat singkat, tapi warisannya seperti regulasi desentralisasi fiskal masih terasa hingga kini.